Tolong banget jangan jahat ya sama orang lain. Jangan ngomong seenaknya. Jangan suka komentarin sesukamu. Karena kita semua lagi berusaha jadi yang terbaik. Kita semua lagi berjuang untuk hidup ini. Jangan sampai apa yang kamu lakukan dan kamu katakan bisa mematikan semangat hidup seseorang yang udah susah payah buat setiap hari bangun dan berharap dunia bisa lebih baik dari kemarin. Jadi orang baik ya. Udah gak usah terlalu ngomentarin apa yang orang lain lakuin. Karena kita gak tahu apa yang mereka alami. Kita gak tahu susah payahnya jadi dia. Kita semua lagi berjuang di hidup ini. Mari jangan saling menjatuhkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang udah menyempatkan hadir dalam sesi konseling kelompok pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pada sesi konseling kelompok, ada gak yang ingin memimpin untuk membaca doa? Saya, Silahkan. sebelum kita mulai konseling kelompok, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya yang sudah membaca doa pada hari ini. Teman-teman, di sini ada yang tahu kita bakal melakukan kegiatan apa? Tidak. Jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan sesi konseling kelompok, yaitu kegiatan membahas permasalahan pribadi. Saya tahu pasti di antara kalian mempunyai masalah pribadi. Kita selesaikan pada hari ini bareng-bareng ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Apa sudah cukup? Cukup. Jadi teman-teman di sini belum pada kenal kan? Belum. Kita breaking dulu ya biar nggak tegang. Aku punya breaking, jadi teman-teman nanti sebutkan nama sama nama sama hobi aja ya. Tapi gak usah pakai tepuk-tepuk deh, nggak usah. Ya, langsung aja ya. Tapi teman-teman di sini harus ingat nama teman-temannya semua sama hobi. Nanti saya tanya satu-satu ya. Iya. Dari sebelah kiri saya dulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Fardan, hobi saya bersepeda. Halo Fardan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kalima. Hobi saya olahraga. Halo Kalima. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hala. Hobi saya membaca. Halo Nala. Perkenalkan, nama saya Ola. Hobi saya berenang. Halo Ola. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Caca. Hobi saya bermain badminton. Perkenalkan, nama saya Jaro. Hobinya makan. Halo. Kebayang loh. Caca tahu nggak yang ini namanya siapa, hobinya apa? Fardan hobinya bersepeda. Betul. Kalima tahu ini siapa, hobinya apa? Jaro hobinya makan. Udah makan apa konsumennya katanya? Makan apa aja? Iya. Semuanya udah pada relax? Udah. Jadi teman-teman, sebelum lanjut ke konseling kelompok ini, saya ingin memberitahu di sini kan ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang dibahas dalam sesi konseling kelompok pada hari ini tidak usah dibawa keluar dari forum ini. Cukup diselesaikan di dalam forum ini saja, tidak usah dibawa-bawa keluar forum. Mengerti semuanya teman-teman? Mengerti. Teman-teman, di sini kita
membaca ikrar atau sumpah konselor dulu ya. Jadi teman-teman nanti mengikuti ucapan saya ya. Siap. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ade Ika Ahadiah. Saya Dania Dayani. Ulang dari bismillah. Mbak, diulang dari bismillah aja. Nanti apa namanya, kalau bismillahirrahmanirrahim saya dengan ini nggak usah pakai nama. Oke, repot. Ya. Nanti kamu dikat aja bagi bismillah. Ya. Nggak mau. Udah teman-teman? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, jadi kita udah mengucapkan ikrar atau sumpah konselor. Jadi teman-teman di sini siapa yang ingin masalahnya diselesaikan pada sesi konseling kelompok pada hari ini? Saya. Ya, Caca boleh. Ada lagi? Ada. Sudah cukup? Ya, lanjut. Masalah apa yang ingin diselesaikan pada konseling kelompok? Nih, jadi di sini saya itu merasa insecure dalam berbagai hal gitu, kayak entah dari kayak keluarga saya, pertemanan saya gitu kan, dari diri saya sendiri gitu. Nah, apa sih namanya? Saya tuh ngerasanya kayak kalau dalam diri saya sendiri tuh rasanya saya tuh ngerasa kurang gitu tuh, kayak apa yang saya lakuin tuh kayak gak pernah berharga di mata orang lain. Sudah cukup atau ada lagi? Sudah cukup. Izin bertanya ya. Iya. Kalau boleh tahu, Caca. Kak Caca ini merasa insecure mulai dari kapan? Sebenarnya ya udah agak lama sih ya saya ngerasa insecure itu, cuma kadang saya tuh kayak pas kemarin tuh saya masih bisa menahannya buat nggak insecure, tapi untuk sekarang ini kayak saya tuh butuh teman cerita juga gitu tuh. Ya. Kira-kira itu penyebabnya apa ya kalau boleh tahu? Kan itu dari berbagai kayak maksudnya insecure dalam diri saya gitu kan, terus keluarga, pertemanan itu kan apa sih namanya? Enggak, biasanya tuh kayak maksudnya tuh insecure-nya tuh kayak misalnya kalau nggak dari keluarga, misalnya karena apa ya, Iya. misalnya Kayak disepelein gitu atau apa gitu, kalau Kamu kayak pertemanan iri gitu diapain, melihat teman-teman kamu cantik Iya. gitu, Apa tapi minder? kamu tuh minder gitu. apa biasanya? Ya biasanya kalau dalam diri saya sendiri itu kayak saya tuh entah atau emang benar atau salah gitu ya, saya tuh ngerasanya kayak gak pernah dianggap gitu tuh, kayak selalu disepelein gitu, kayak gimana ya, saya ngomong atau apa juga kayak gak pernah itu sama mereka tuh, gak pernah didengerin gitu tuh, makanya saya ngerasanya kayak
diri saya ini kayak kenapa gitu tuh, kok bisa digituin gitu tuh. Kurang cantik gitu ya. Iya, entah kayak kurang cantik atau kayak gimana gitu kan. Ya makanya saya juga kok bisa gitu, saya diginiin gitu tuh. Makanya emang pas kemarin-kemarin sih masih saya ituin ya, masih saya kayak abaikan gitu. Tapi sekarang ini kok makin kesini makin gitu tuh. Oh, berarti kamu tuh ngerasa, kamu mikir sebenarnya kan permasalahannya kamu tuh karena nggak dianggap. Iya. Tapi kamu tuh mikirnya apa karena saya jelek, apa misalkan fashionnya enggak kekinian gitu ya. Makanya itu yang buat kamu insecure. Ya minder gitu. Tapi sebelumnya itu apa sih yang membuat kamu itu insecure dampaknya? Itu tadi Dampak dari insecure. enggak loh, yang tadi itu loh, yang tadi Caca bilang tuh dia insecure-nya gara-gara dia tuh karena nggak dianggap ya, makanya Iya, dia tuh dia mikirnya insecure-nya tuh karena dia tuh merasa nggak cantik, makanya dia tuh Selalu diikutin sama teman-teman gitu, sama lingkungan gitu, entah dari keluarga gitu kan. biasanya kamu tuh kalau misalkan kan insecure nih, Ya. itu tuh apa yang kamu lakuin biasanya, misalkan apakah kamu melakukan hal yang positif pak, atau kamu misalkan hal-hal negatif, misalkan ketika kamu merasa itu gitu, paham nggak? Iya Pak. Kadang saya itu kalau sedang merasakan itu ya, kadang saya tuh cuma bisa nangis. Iya, cuma bisa nangis. Kadang bingung kan posisinya, lingkungan saya juga kan kayak ke saya tuh gimana, iya kurang, kayak saya mau cerita ke keluarga saya juga kan, keluarga saya juga sama gitu kan, kayak gitu, pertemanan saya kayak gitu. Jadi ya tempat pulang saya tuh kemana gitu tuh selain diri saya sendiri. Ada yang ingin menanggapi lagi? Tapi kalau cerita ya, kalau saya sendiri sih kok biasanya kalau insecure tuh bukan lebih ke, kan kalau kamu tadi insecure mungkin dari segi fisik ya. Iya. Kalau saya sih insecure kalau misalkan melihat ada temen nih kayak misalkan lagi presentasi di kelas gitu, dia keren banget, nah itu tuh suka insecure banget kayak gue kapan dia bisa kayak gitu gitu. Biasanya kalau misalkan saya insecure, biasanya saya ngelakuin ini sih biar enggak kepikiran ini journaling. Biasanya kamu gimana dong? Cerita curhat gitu atau gimana, curhat ke buku atau gimana gitu? Kalau saya mah ya kadang sama aja sih curhat di buku, cuman kayak ya udah sambil nangis gitu tuh, karena kan ya bingung kan, saya juga kayak mau curhat ke siapa lagi gitu tuh. Jadi ya udah saya suka beli buku-buku kayak gitu buat mencurahkan isi hati saya aja. Efektif nggak cara itu? Maksudnya efektif nggak sampai sekarang gitu? Cara itu Efektif berarti masih dilanjutin sampai sekarang? masih, karena saya kan baru ini kan gitu tuh datang ke konseling kelompok. Jadi kan sebelum ke konseling kelompok saya kan belum punya teman cerita gitu. Jadi ya udah pakai journaling kayak gitu. Terus gimana perasaannya setelah konseling? Perasaan saya kayak Sedikit aja. Tenang. ya sedikit terbantu lah gitu tuh dengan adanya konseling kelompok ini, karena ya kayak yang kemarin saya cuma punya diri saya sendiri gitu kan, tempat cerita saya ini punya kalian juga gitu tuh yang mau membantu saya menyelesaikan masalah saya gitu tuh. Tapi kamu hebat loh, maksudnya kayak dengan permasalahan kamu itu kamu masih kayak bisa gitu dengan journaling, maksudnya masih bisa kegiatan positif lah. Ada lagi dari pengalaman teman-teman yang merasa insecure gitu? Aku pernah insecure juga, tapi itu karena prestasi kakak kelas saya ya. Dia sering banget jadi duta, terus sering dipanggil juga, itu jadi kayak merasa insecure gitu. Kapan ya jadi posisi
cara tersebut itu. Pernah kan dikasih tipsnya, cara and triknya kayak gimana, kayak jadi diresapin gitu lama-lama. Jadi ya walaupun ini pasti bisa lah berprestasi. Terus kamu ketika insecure kamu ngelakuin hal apa? Maksudnya ketika ngerasa gitu? Kalau gitu ya tulis aku yang mau, kayak misalnya aku pengen jadi duta, aku tulis dulu misalnya duta apa yang pengen aku daftarin, duta apa yang aku pengen calonin, siap gak jadi duta gitu. Oh, berarti kamu nulis gitu ya? Nulis, Iya. kayak nulis apa ya? Nulis cerita. Iya, maksudnya program. Iya. Ya. Tapi sudah ada yang tercapai belum sampai sekarang? Baru daftar doang. Oh, belum. Tapi hebat. Udah berusaha. Iya, maksudnya udah ada ini, udah ada apa namanya? Oh, data kamu tuh baru daftar, udah ada apa namanya? Apa pengumuman? Yang pengumuman. Udah, cuman nggak lolos di interviewnya, kurang Apa lolos. sih? Yang penting udah coba. Ya, Iya. Oh, Ada lagi dari pengalaman teman-teman yang merasa insecure gitu. Dari hal apa aja yang buat teman-teman tuh ngerasa insecure? ya saya sih pernah ya. Saya pernah ngerasain insecure. Jadi saya tuh punya temen cowok. Emang saya akuin itu cakep gitu ya, cakep banget. Terus juga maksudnya juga keren gitu. Padahal lapannya juga cakep kok. iya, Iya. Pasti banyak yang naksir ya kakaknya. Tapi setiap saya ngeliat dia postingnya bagus tuh, saya kayak ngerasa gitu ya, iri gitu tuh. Saya tuh pengen kayak gitu. Terus akhirnya saya nyoba nih apa sih pakaian kayak dia. Tapi pas giliran saya pakai tuh merasa aneh gitu, nggak cocok gitu. Mungkin teman-teman kayak gitu juga nggak? Iya sih, karena kan saya juga merasakan kayak gitu ya. Cuman kalau saya pribadi mah ya, saya mencegahnya itu dengan berusaha pede sih ya, berusaha pede kayak gue sama dia tuh beda gitu tuh. Jadi ya udah, mungkin emang porsinya beda aja gitu tuh. Jadi jangan samain kayak yang orang lain gitu tuh. Oke ya, balik lagi ya ke permasalahan yang tadi Caca itu. Tapi kamu udah pernah gak sih kayak ngomongin gitu ke orang-orang yang terlibat masalah kamu yang insecure ini? Misalkan kamu tanya, kalian kenapa sih kok giniin aku gitu? Pernah gak? Pernah sih ya pas waktu itu. Cuman kayak ya udah, tanggapan dia tuh kayak emang kayak misalkan hari ini nih saya bilang gitu kan ke yang mereka bersangkutan gitu, tapi besok-besoknya lagi tuh kayak gitu lagi gitu tuh, mengulangi lagi. Jadi kayak apa ya, hari ini tuh cuman omong kosong doang gitu tuh. Nah, berarti jadi permasalahannya kan di lingkungan juga lah. Berarti Iya. ya berarti ya gimana caranya? Ya berarti kamu cari tempat atau nggak cari lingkungan atau nggak teman yang emang buat benar-benar buat nyaman, daripada insecure terus dari takutnya nanti ujung-ujungnya stres kan nggak baik juga gitu. Iya, ya kalau pertemanan sih kayak maksudnya kayak istilahnya lo masih bisa mencari lagi gitu ya, masih bisa mencari lagi gitu kan istilahnya kalau temen mah. Cuman kadang suka susah nyituin ke keluarga sih. Tapi pernah nggak itu dia obrolin juga ke keluarga? Kalau ke keluarga sih udah juga, cuman kayak gimana ya, mereka juga di satu sisi sibuk kerja juga gitu tuh. Jadi nggak ada yang kayak gimana ya, kita mau soalnya kan pas waktu itu saya pernah tuh bilang ke orang tua saya gitu, mau ngobrol gitu kan tentang masalah saya ini. Cuman kayak ya udah, tanggapan mereka tuh kayak nanti ya masih sibuk gitu, masih ini gitu tuh. Jadi kayak nggak ada waktu gitu tuh buat ngedengerin anaknya cerita. Di hari weekend juga. Iya, kadang karena emang
gimana ya, kantor gitu kan, jadinya sibuk. Oh, PNS ya? Iya, terus kakak-kakak saya juga udah pada misah kan, apalagi kayak udah berkeluarga gitu tuh, jadi pasti ke sayanya juga gak enak juga kan mau cerita ke mereka gitu. Emang kamu nggak punya ini ya, kayak teman dekat gitu, teman dekat banget buat enak, tapi Cerita dia buat enak cerita gitu. Enggak, kan makanya saya menggunakan buku itu buat tempat cerita saya. Oh, iya. Hebat. Oh, iya, hebat. Tadi gimana? Siapa? Allah. Tadi kan orang tuanya kan sibuk kerja mulu ya. Iya. Emang kalau misalkan kayak weekend emang gak libur ya? Tadi kan udah dibilang ya, maksudnya libur, tapi mereka tuh tetap sibuk sama kerjaan mereka. Iya, jadi kayak maksudnya kadang suka ada lemburan yang belum diselesain gitu tuh, jadi mereka ngelanjutin kayak gitu tuh, jadi kayak tempat buat saya cerita juga gak ada gitu tuh. Oh, kalau boleh tahu orang tua kamu kerja apa sampai sesibuk itu? PNS kerja Oh iya, benar, maaf ya. Kamu punya nenek gak? Gimana sih? Punya nenek gak? Kamu siapa gitu selain orang tua kamu? Oh, yang pernah punya kakak keluarga. Tadi kan kakaknya udah nikah, jadi nggak sering. Iya. Kalau misalkan nenek kakek saya itu kan jauh di Indramayu, karena kan saya di sini itu merantau ikut orang tua saya kan pindahan dari Indramayu, jadi ya udah kayak maksudnya keluarga besarnya mah di Indramayu, cuman keluarga saya mah di sini gitu tuh. Tapi di sana kamu punya keluarga kayak bapak sama Ya punya, cuman kayak ya udah sibuk kerja aja, jadi saya ngerasanya ya udah saya punya diri saya sendiri doang. Oh, gitu. Apa sebelumnya kan itu menanya nih, kan tadi katanya orang tuanya sibuk gitu ya. Ya, Tapi biasanya kalau misalkan kayak makan bareng gitu setiap pulang kerja itu bareng-bareng apa enggak? makan. apa masing-masing? Kalau makan kan kadang kalau misalkan kadang bareng, kadang juga enggak, kayak gimana merekanya pulangnya aja gitu tuh. Kadang kan suka beda-beda jam gitu ya, kadang mereka pulang gitu, sayanya udah tidur gitu tuh. Nah, kan tadi kan kamu bilang pernah nggak ya satu meja? Iya. Tapi kalau kamu kan itu kan di posisinya posisi santai ya, posisi Iya. yang enak untuk ngobrol lah. Ya, Iya. Karena kan di hari itu nggak bisa kan gitu. Kamu pernah nggak itu ngomong di sesi itu gitu, di pas waktu kamu lagi di meja makan, nanya gitu, "Ma, aku tuh mau ngomong deh," gitu, "Tengah apa mau ngomong deh." Kadang emang pernah sih ya gitu tuh, kayak gitu, cuman kayak merekanya selalu menghindar gitu loh, kayak kayak ya udah abisin dulu gitu makannya gitu, setelah habis gitu ya udah gitu tuh ke kamar masing-masing aja gitu. Tapi kamu pernah nggak ini ngajak orang tua kamu buat konseling keluarga? Belum sih, belum pernah nyoba kan, karena posisinya saya juga baru tahu malah gitu tuh kalau ada konseling keluarga, jadi belum sempat saya ajak gitu tuh mencoba. Nah, berarti nanti coba ajak orang tuanya ini konseling keluarga. Takutnya yang permasalahannya kan datangnya maksudnya bukan di diri kamu aja, maksudnya dari orang tua juga bisa. Maksudnya emang takutnya kan didikan orang tua dari dulunya mungkin dia datangnya kayak gitu. Iya, Takutnya jadi turunnya ke kamu, iya. kan kasihan kamunya gitu. Ini konseling keluarga. Iya. Ada lagi yang ingin berpendapat atau ingin menanggapi? Mungkin kita bisa cukupkan ya sesi konseling kelompok. Caca
bisa menyimpulkan nggak dari awal sampai akhir kayak konseling kelompok tadi? Atau ada yang lain yang ingin menyimpulkan solusinya gitu? Solusinya itu ya udah jadi saya berusaha mengajak keluarga saya untuk konseling keluarga, dan juga mencari teman yang lebih bisa menghargai saya. Oh, iya. Terima kasih ya Caca yang udah mau berbagi ceritanya, masalahnya pada sesi konseling kelompok ini. Sudah cukup? Semuanya terima kasih. Kita kasih applause dulu dong. Baik Caca, kapan ingin melakukan konseling kelompok lagi? Selasa depan sih. Teman-teman semuanya siap Selasa depan kita konseling kelompok. Caca kapan melakukan solusi yang tadi? Saya usahain sepulang dari sini saya menjalankan solusi dari teman-teman semua. Teman-teman, sesi konseling kelompok pada hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin untuk membaca doa? Saya. Baik. Baik teman-teman, sesi konseling kita pada hari ini selesai. Alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kata atau perilaku saya yang tidak baik untuk teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari? Hangat sinari cantikmu. Cita dan mimpimu, indah masa depan, setia ku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia.